Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Mansur selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah yang kami hormati, yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada akhinal kiram Romo Ki Haji Ahmad Muslih selaku pengasuh Pondok Pesantren Ubat Bodo Kertamukti yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Ki Haji Syekh Ahmad selaku MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Mesuji Raya yang kami hormati dan yang kami taati fatwa saha dawuh-dawuhnya. Kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Mesuji Raya, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Julian Syahri SPMSI selaku Camat Kecamatan Mesuji Raya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Dan Ramil yang dalam hal ini hadir secara langsung yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu Nyai Umi Faizah selaku Ketua PAC Muslimat Mesuji Raya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Marzuki selaku anggota Dewan Kabupaten Oki yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu anggota DPRD Kabupaten Oki Niwayan Siti Sunaryase SEMH beserta Bapak yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada sedaya aparatur pemerintah desa Bumi Makmur, wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa Bumi Makmur panjenenganipun Bopo Setiono saha Ibu beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketal Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Eure, Bapak RT yang di Desa Bumi Makmur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Luar biasa Pak Kepala Desa nyentrik sekali sampai cincinnya sekeong-keong. Berkahnya pangkat mudah-mudahan membawa maslahat, membawa manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Agus Masnanto SPMP selaku tim ahli kelompok pakar DPRD Kabupaten Oki yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Mesuji Raya yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada pimpinan perusahaan dan sekitar wilayah Bumi Makmur,
keluarga besar PT Selapan Jaya, PT Wai Sampurna Argo, PT Telaga Hikmah 2 yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Bumi Makmur dan keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Mesuji Raya. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia dan muslimat NU yang luar biasa. Mudah-mudahan rencang-rencang panitia semua selalu ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar Trilapan Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya yang kami hormati dan yang kami muliakan, dan keluarga besar pimpinan Nahdlatul Ulama MWC Nahdlatul Ulama, keluarga besar Muslimat PAC Mesuji Raya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada rekan-rekan GP Ansor, rekan-rekan Ibnu IPPNU, keluarga besar Fatayat Nahdlatul Ulama dan rekan-rekan Ibnu IPPNU yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mudah-mudahan selalu mendapatkan maslahat dan keberkahan. Amin Allahumma. Tak lupa kepada rekan-rekan Banser dan rekan-rekan dari GP Ansor, Wabil Akhos, Babin Kamtipmas dan keluarga besar Babinsa yang kami hormati dan yang kami muliakan. Para tamu undangan, santriwan-santriwati, jombloan-jomblowati, Mbah Kakung, Mbah Putri, sing joko-joko ndang cepet rabi, sing prawan-prawan ndang cepet untuk suami, sing tua-tua muga-muga pada cepet cepat dapat rezeki dan tindak haji Allahumma. Bapak Ibu para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus pengajian akbar Trilapan keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki. Ya mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini, fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Palembang punya empe-empe, di Jawa punya rempeyek. Di Palembang punya kelapa sawit, di Jawa punya wayang kulit. Ini keberkahan untuk Indonesia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Gusti Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai kepada sesama. Sungai Musi datang di sini silaturahmi, likinelikan rukun kebersamaan kangge bangun kaguyub rukunan ning alam bebrayan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah
dan janganlah kalian bercerai-berai. Panjenengan rawuh enten mriki sing pada ngadeg imane, sing pada jejeg, sing pada lenggah geliasah, sing pada ahli ibadah. Masya Allah, duduknya praktis, pokoknya ngelemprak sikile atis. Ikhlas ya Bu ya, ikhlas ya Bu ya. Ini saya pakai kain asli Palembang, rasanya ngomong gulune mandan kaku. Kehormatan bagi saya, tidak sembarangan pakai ini kain. Berarti saya termasuk pada bocah cilik tekanang kene, tapi dihormati dengan kain Palembang ini. Mudah-mudahan jadi wasilah amal silaturahmi. Amin Allahumma. Bu, yang hadir wadon kabeh, wong lanang mung sebagian. Di dalam Al-Quran sekitar 3 penyebutan wanita, seorang perempuan. Perempuan bahasa dari Sanskerta, asal kata dari empu, yang artinya serba ahli, serba bisa, di tangannya serba enak, disebut empu. Ditambahi perempuan berarti sing pinter gawe enak. Di dalam Al-Quran sekitar ada 3 penyebutan kepada seorang perempuan. Yang pertama disebut imro'ah atau mar'ah, yang artinya perempuan yang sudah menikah. Yang kedua disebut unsa, yaitu agar secara biologis bisa dibedakan mana laki mana perempuan. Dan yang ketiga secara umum wanita disebut nisa, yaitu kita wanita hidup di dunia punya hidup yang sama dengan makhluk yang lain. Maka alhamdulillah hari ini Ibu Sugito termasuk dengan jajaran panitia Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Bumi Makmur membuktikan bahwa wanita kuat, wanita hebat. Inilah Muslimat. Tepuk tangan dulu dong buat Muslimat Bumi Makmur yang keprok utangnya lunas kabeh. Namanya keras batu utangnya banyak. Semoga rezekinya yang barokah. Di dalam Al-Quran Gusti Allah ngendikaken nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah al-ayah. Artinya istrimu adalah tempat bercocok tanammu, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kau kehendaki, dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah kepada Gusti. Bu, yang belakang sana halo, assalamualaikum. Yang belakang masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian senek apa enggak nih? Orang keduman mulane mangkate sik. Bismillah. Mic-nya pakai yang mic saja, jangan wireless. Ada yang pakai kabel? Buatan nonton. Niki mawon, adanya ini. Bismillah, cek 1 juta. Dong ngecek aja 1 juta. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, yang belakang yang gak kebagian snack tetap rezekinya yang barokah. Saya harap ibu-ibu, bapak-bapak yang gak kebagian kursi nanti sambil sholawat, sambil zikir, kakinya sambil diputer begini supaya peredaran darahnya lancar. Namanya orang berdiri lama cepet pusing, wis ngadeg ora ketuman gon, ora kebagian snack maning. Nah itu gampang pusing. Jadi puter begini, tapi puternya sambil zikir ya Bu ya. Alhamdulillah, tadi sampai mana jadi lupa. Oh iya Bu,
Kita di dalam Al-Quran juga diibaratkan sawah. Apaan? Sawah, ladang, kebun, tegalan, tempat bercocok tanam, guys. Tapi ini ayat Quran bukan untuk merendahkan derajat wong wadon. Justru diibaratkan sawah, ini ayat Quran adalah untuk mengangkat harkat martabat seorang perempuan. Wong wadon disebut sawah karena sawah adalah tempat untuk menghasilkan. Betul, Bu? Sawah biar hasil panennya bagus kan harus dirumati. Orang mau ngasal dipaculi tok, Pak. Wong wadon biar hasil panennya baik, pilihkan bibit yang unggul, lemone sing berkualitas, tukul suket kudu diwatun, sampai ada hama kudu disemprot, sawahnya kurang air wajib dialiri air. Wong wadon kudu dibanyoni, Pak. Dibanyoni itu dialiri air. Dialiri air itu dibanyoni. Oh ya, ini rombongan muslimat dari mana nih, Bu? Masya Allah. Ini saya yang kegasikan apa jenengan yang telat nih? Oh, saya yang kegasikan. Serba salah saya di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tidak menyalahkan panjenengan telat karena panjenengan harus nyebrang sungai pula, melewati kelapa sawit barangan. Ini luar biasa. Tadi saya salaman sama ibu-ibu muslimat makrasa kayak saman karo parut. Aku batin ke wong wadon tangannya kasar temen kayak gini. Ternyata pada wong wadon juga melun dodo si sawit. Pantesan tangannya kasar. Gak apa-apa, Bu. Semakin kasar kapal tangannya manusia, tanda bersih rezeki menungsa kuwi mau. Maka alhamdulillah nih Pak, sekali-kali wong wadon dibaratkan sawah jamung dipaculi tok. Sekali-kali nih perempuan muslimat wonten bumi makmur dibawa ke salon, nggih Bu nggih. Bukan salon ampli, salon kecantikan. Sekali-kali dijak ke Palembang kota, Gawaring Mall. Gak usah dibawa ke mall lah, dibawa Alfamart bisa seneng. Nggih. Sekali-kali kon pada shopping, semuting, rebonding, balancing, sepuring. Biar wong wadon wonten inggene bumi makmur glowing bening. Soalnya kemarin ada wong lanang bilang, lah saya nggak suka sama muslimat yang liftikan. Saya nggak suka sama muslimat yang bedakan. Saya suka yang natural saja. Natural sekarang dimaksud bapak-bapak yang bening, langsing, glowing, plus putih, yang anam bocah karo bihun. Cantik. Malah saya sama ibu-ibu muslimat jauh lebih cantik ibu-ibu muslimat. Soalnya apa, Bu muslimat wis payu, saya belum laku, Pak. Cantiknya masih dipertanyakan. Karena ibu yang namanya cantik itu relatif. Cantik niku dominan. Karena ternyata yang hitam cantik, yang putih juga cantik. Orang Bali cantik, orang Jambi cantik, orang Batam cantik, wong Sunda cantik, wong Jawa ya cantik. Cantik itu relatif. Maka cantiknya seorang ibu muslimat ya tergantung bapak-bapaknya. Karena namanya muslimat cantik perlu modal, betul Bu? Cantik zaman sekarang perlu skincare. Bu Dewan, Bu Ni Nyoman. Saya nggak tahu. Bu Ni Wayan Siti.
UDPR bisa cantik karena sang bapak juga ngerawat dengan baik. Maka bapak-bapak di sini juga kudu ngerawat Bu Muslimat, dimodali, betul Bu? Istri tetangga hijau, istri sendiri dong dirawat. Lebok naring salon, kon pada ayu-ayu, kon pada cantik-cantik. Maka alhamdulillah Muslimat sini nggak perlu ke salon pun ditambah air wudhunya, cantiknya luar biasa. Muslimat bumi makmur, amin Allahumma. Ini udah nyinggung bab muslimatnya. Kalau di tempat saya di Jawa Bu, namanya seragam muslimat itu atasan sama bawahan. Karena atasan itu seragamnya ada logo NU-nya, tapi kalau buat yang rok bawahan nggak ada logonya. Tapi kalau seragam muslimat dibikin gamis, berarti kalau baju atasan dibikin gamis, berarti logo NU-nya kejagongan bokongnya sampean. Makanya diaturlah yang atasan sendiri, yang bawahan juga sendiri. Nah, punyai dari PAC sudah ada logonya. Nggak apa-apa, yang namanya di Jawa sama di Palembang berbeda. Yang penting tetap Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Bu, Assalamualaikum. Di Palembang kalau pengajian pagi selesai jam berapa? Jam 2 sore? Masya Allah. Oh, model NU bumi makmur. Kalau zuhur ke ngasaran, ngasar ke maghriban. Ternyata nih tukang dodosi sawit. Jadi kadang sholatnya diloncat-loncat ya Bu. Alhamdulillah, yang terpenting kita ngajinya tetap kudu disiplin. Naik jam 10, nanti tetap turunnya jam 12. Kita disiplin, betul Kiai. Ngajinya wajib, sholatnya wajib. Nah, kenapa kita diajak peringatan Rojabiyah? Padahal orang bumi makmur, orang Mesuji Raya, sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Qobliyah ba'diyah selalu dilaksanakan. Sodako infak diamalkan, sampai puasa sunnah Rojab juga dikerjakan. Tapi kenapa setiap tahun Rojabiyah kita peringatan? Supaya kita paham, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allahi rabbil alamin. Kita diajak peringatan Rojabiyah bahwa ternyata sholat itu penting, jangan kebalik, yang penting sholat. Kalau orang punya prinsip yang penting sholat, berarti sholatnya belum mampu nyuceni hati, belum mampu membersihkan pikiran yang kotor. Karena NU ciri khas amaliannya barsolat wiridan disit, barsolat jagong disit, nggak langsung barsolat langsung pelencing minggat. Ora assalamualaikum los, assalamualaikum pat. Kenapa kita habis sholat wiridan disit? Supaya kita paham. Khawatirnya bok sampai sholatnya tadi ada pikiran gelambiar. Maka habis sholat wiridan adalah untuk menutup ketidakkhusyuan kita di dalam sholat. Khawatirnya sholatnya kurang tumakninah, khawatirnya sholatnya kurang khusyuk, maka ditutuplah dengan wiridan terlebih dahulu. Maka sampai-sampai Imam Al-Ghazali mengatakan as-salatu ra'sul ibadah. Ra'sun ini kepala, sirah, mustaka bahasa halusnya. Bahasa Palembang apa ya Pak?
Kepala. Oh, kepalo. Kepala Ciko. Oh, jadi orang Palembang ciri khasnya belakang kalau bilang pakai O. Oh. Berarti kalau di Cilacap sega, di sini sego. Kayak orang Jawa Timur ya, Bu. Berarti kalau di Cilacap lengah, di Palembang lengo. Kalau di Cilacap randa, di Palembang rondo. Iya. Berarti kalau di Cilacap kentang, di Palembang kentong. Kentangnya wong Palembang atau sados. Roksun ini kepala. Saking pentingnya kepala, kita manusia masih bisa disebut manusia karena masih ada kepalanya. Bukti nyata, tengah malam Pak Lurah Santoso kerawuan tamu. Siapa? Setiono. Aduh, para sing arep ngamplopi melak lalen. Pak saya. Pak Setiono. Pak Haji. Pak Haji Setiono Batura Bumi Makmur, tengah malam kerawuan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu bareng dibuka tamunya. Ternyata maaf, kakinya buntung non sewu. Tangannya juga buntung karena maaf cacat dari sejak lahir. Setelah Pak Lurah Setiono melihat tamunya, maaf agak kurang anggota badannya karena ternyata cacat dari sejak lahir, Pak Haji Setiono ini kaget dan rasa iba malah berpikir ini tamu tengah malam datang ngetok pintu, jangan-jangan ini walinya Gusti Allah. Langsung dibuka pintunya, dipersilakan masuk, dikasih unjukan, dikasih daharan, plus dikasih sodakohan pulangnya. Karena Pak Lurah Setiono adalah lurah yang sangat dermawan. Pak Lurah Setiono loman apa enggak, Bu? Loman apa enggak? Nek loman jajal ketek titeni melu nang bayar amplop Bapura. Namanya pengakuan kan harus ada pembuktian. Cuman sekedar ngaku saja mas saya belum percaya. Tapi beda cerita. Tengah malam Pak Camat Mesuji Raya kerawuan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu bareng dibuka pintunya. Ternyata tamunya Pak Camat. Sikile genep loro. Tangannya genep kali. Tapi del tekan gulu sirahe ora nana. Kayaknya tamunya pintunya langsung ditutup jebret. Pak Camat melebet teng kamar terus ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Pak Camat sambil bilang, "Ayang Beb." Pak Camat ngejawab, "Iya Mas Al. Tadi pintu yang saya buka ternyata tamunya udah menunsa." "Kok bisa Pak?" "Iya, sebab gak ada kepalanya. Sikile genep loro, tangannya genep kali, tapi del tekan gulu sirai orang anak, berarti udah menungsa. Saking pentingnya kepala, kita bisa disebut manusia masih ada kepalanya. Saking pentingnya sholat digambarkan pentingnya kepala di dalam organ tubuh kita. Maka manusia yang gak mau melaksanakan sholat berarti manusia tanpa kepala. Modeni temen ya. Anak nang kene ora sholat melu pengajian. Tenggone teka langkah sirai. Salu ala Nabi Muhammad. Gimana Ibu? Oh, sebelah kanan
kanan nggak bisa lihat merongosnya Mumpuni. Ya udah, saya kesini dulu ya Allah sibuk. Orang nang Jawa, orang nang Palembang mau ngadoni lenjeh-lenjeh. Walaupun lenjeh-lenjeh muga-muga dadi muslimat sing solihah. Amin Allahumma. Oh, saya kesini mau diambil gambarnya. Oh, buat wallpaper apa mau buat apa tuh? Oh, buat pamer bikin story WhatsApp. Zaman sekarang ibu-ibu apa baik dibikin status. Ngaji ketemu Mumpuni bikin status. Hari ini ngaji nih sama Mumpuni. Oh ya, terima kasih Mas Santri. Wah, santri ini luar biasa ya. Dari wajahnya saja kelihatan adem. Walaupun gak ganteng-ganteng amat. Ih, tapi lihat santri tuh kelihatan adem, Bu. Lihat nih, belakang hadrah kita ini asli produk santri. Pakai kopiah, pakai koko, pakai sarung. Adem. Sarungan kan rakatokan. Adem. Maaf ya Mas Santri. Nanti ada bagian solawatan ditabuh sama hadrahnya. Saya tadi memang Pak Camat, Pak Bapak Ibu Dewan, Pak Lurah sekalian, Romo Kiai, saya minta yang ngiringi solawat ini khusus dari grup hadrahnya. Soalnya kalau pakai organ saya biasanya nggak masuk nadanya. Jadi saya kepingin hadrah aja biar masuk solawatnya. Alhamdulillah. Ini agak panas dikit di Palembang ya Bu. Iya, panas banget. Iya, jadi saya harus pakai mode yang agak dingin begini. Set. Boleh begini? Oh iya. Yang penting jangan sambil ngendong keranjang nanti dikira bakul jamu. Alhamdulillah. Tambah cantik saya begini Bu Dewa. Alhamdulillah. Gimana? Oh dilepas saja nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa, nih suatu kehormatan, nanti kalau lepas sendiri nggak apa-apa ya Bu. Salu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya lanjut lebih serius bab ngaji. Oh ya Bu Sugito, terima kasih. Saya hafal banget kan nama Bu Sugito. Terima kasih Bu Sugito. Kemarin saya dijemput, habis naik saya pakai perahu ngaji di Kecamatan Air Sugian. Air Sugian kesini naik speedboat, ya Allah 4 sampai 5 jam. Angin mlebu kabeh jero weteng. Alhamdulillah langsung dikasih empek-empek sama Bu Sugito, anginnya metu kabeh Bu. Jadi Bu Sugito paham banget nih. Sebelum lanjut ngaji bab yang lebih serius malih tentang bab Rojabiyah, ini saya ada titipan amanah. Segini panjang amanahnya Ibu, karena ini amanah adalah suatu tanggung jawab. Jadi saya sampaikan. Mumpuni, kayak surat cinta ya. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Meringgani temen gitu. Kabar baiknya, pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat Nahdlatul Ulama Desa Bumi Makmur, khususnya Muslimat NU Bumi Makmur. Alhamdulillah. Kabar buruknya, untuk mengisi kotak infak jariah duitnya masih di dompet Bapak Ibu masing-masing. Ini supaya kabar buruknya jadi kabar baik. Maaf punten Bapak, saya mohon izin Bapak Ibu semuanya rawuh wonten mriki, yang pertama ngaji, yang kedua silaturahmi, yang ketiga hendak ditariki infak jariah. Kira-kira panjenengan ikhlas napa mboten? Betul saestu. Jangan buru-buru, santai Bu, santai. Nembe bareng ngomong wis gugupen. Panitia ngedarin kotak infak gak sabar. Saikhlas panjenengan rawuh di sini. Jadi saya paham Bapak Ibu. Namanya berangkat ngaji jenengan teng mriki
dananya banyak luar biasa. Maka Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang diarani sugih, yang disebut kaya bukan dari pangkat banyaknya harta, tapi yang disebut sugih adalah wong yang paling ayem hatinya, orang yang paling tentrem hidupnya. Panjenengan rawuh di sini Masya Allah udah bayar rombongan, bayar bensin, bayar bis, belum anaknya minta cilok, jaluk pentol, jaluk es, wis ngajene ngadeg kepanasan, keringetnya deleweran, celakin blobor. Ora keduman senek maning. Lah kok ditariki infak, jadi saikhlasnya panjenengan. Tapi walaupun seikhlasnya panjenengan, yang jadi angsa telurnya segede telur angsa, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi manuk dara gede nendok segede ndok manuk dara, sing jadi manuk emprit tidak usah memaksakan telurnya segede telur angsa, melas dobolen. Lah, yang merasa jadi angsa, yang merasa jadi banyak, yang merasa jadi soang, telurnya jangan segede telur manuk emprit. Yo rapas DPR nih. Ini siapa ya tadi? Nih Wayan Siti wenduk segede emprit. Ya kan ora pas wis 3 periode. Bojone wis nyalon kan udah diping-pinggo. Siki Bu Nyai Siti barangan nyalon. Wis ping rapas apa maning nek tekamu pada pas lagi calonan tok. Nek arep nyalon teka kabeh. Tapi nek pengajian jarang mangkat, tapi alhamdulillah Bu Dewan datangnya nggak cuman lagi mau nyalon aja, setiap muslimat dan beliau juga hadir. Maka saya tidak memaksa Bu Ni Wayan Siti, namanya ngaji jangan nodong ibu nggih, saikhlasnya panjenengan. Lah panjenengan mau milih jadi angsa apa jadi emprit? Jadi emprit apa jadi angsa? Oh jadi angsa. Kalau angsa itu telur yang paling gede, berarti nominal duit paling gede 1.000, bebek 50, ayam 40, manuk dara 30, berarti emprit pira? 5.000. Aduh temen kacek. Ikhlasnya panjenengan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa orangnya senang sedekah di jalan yang diridhoi oleh Allah, ibarat nanam biji satu, tukulnya 7. Sekali tukul 7, setiap tangkai cabangnya 100. 100 kali 7 berapa Bu muslimat? 700. Masih ditambah janjinya Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi orang-orang yang pada senang sedekah. Monggo saikhlasnya panjenengan diawali dari saya. Saya juga ikut ngasih Bu. Nanti dikira jarkoni bisa ngajar bisa ngelakoni. Ya diawali dari saya. Panjenengan sambil nyiapin ya Bu ya, ngerogoh sak dompet ya Bu ya. Sing orang gawa dompet utang disit karo sebelah. Nyesuk nek ketemu di sarutan. Terus bapak-bapak ngerogoh sak katok. Sarungan berarti ora katokan kelalen. Serogo-rogo tapi sambil berdoa. Doanya apa? Segala hajat panjenengan disampaikan. Ya Allah, hari ini ikhlas saya memberikan sodakohan. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah, menjadi lantaran sodako saya buat nolak bala, narik rezeki, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah. Dijadikan anak-anak saya yang soleh dan solehah, jadi keluarga yang ahlul ibadah, keluarga yang ahlul jannah. Anak saya lagi di pesantren, mudah-mudahan hasil mengawasi dana diberikan ilmu yang manfaat yang barokah.
berkah. Anak saya yang sudah rumah tangga mawadah warahmah wasakinah, saya dijadikan orang yang kuat dan ahli ibadah. Nyemplungin kelunting saya ketemu kan rada pantes. Untungannya iman dan dawa, untungannya bedawannya kayak sepur awe 5.000 ya apa-apa. Ikhlasnya panjenengan, kuat hati panjenengan. Ini saya masukin kemana nih? Oh iya, masukin ke sini sambil baca sholawat Nabi. Silahkan muter kotak infaknya, adalah untuk kegiatan di masjid kita dan untuk perawatan kegiatan masjid-masjid di Desa Bumi Makmur. Sumangga, shollu ala Nabi Muhammad, shollu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza madlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi. Bikaya ya Habibu, anta lil khulqi ya tabibu, ludna bikaya ya Habibu, anta lil khulqi ya tabibu.
Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut. Saya mewakili panitia dan muslimat Bumi Makmur mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget, sing boten maringi kebangetan banget, sing ngetok-ketok turu tak dongake lemu kaya sapiku. Makasih Bu. Bagi orang yang senang sodakoh, Rawuh di pengajian ditariki infak pasti punya kesadaran. Bahkan ada orang Bumi Makmur hanya sebagai karyawan PT, karyawan kelapa sawit, dinan-dina dodosi kelapa sawit, gede-gede nih sedina uli duit 100 utawi 150 utawane dene 200, tapi seneng sodako. Sholatnya ora ketinggalan, puasanya tetap dilaksanakan, keluarganya dididik dengan agama. Akhirnya Gusti Allah ngendikaken, Sartina, jebule awakmu nggone merantau nang nggone Palembang anu arep nggo sedekah ya. Dinan-dinan dodosi sawit ternyata arep nggo ngundang mumpuni ya. Ya Sartina, tek tambah badanmu sing sehat walafiat. Tek tambah rezekimu sing leuwih akeh. Wis nggo sedekah nggo nyantuni bocah yatim ke, gari ditabung nggo lunga kaji Sartina. Maka jangan heran ada orang Bumi Makmur nanam padi panen kecipir. Bahasa Palembang kecipir apa ya Bu? Sama kecipir. Ada orang Bumi Makmur nanam padi panen kecipir. Kok bisa? Iya, karena orang Bumi Makmur nembe cep nandur pari anu ngien wis nandur kecipir. Jadi akhirnya baru nanam padi bisa langsung panen kecipir. Bahkan ada orang Bumi Makmur nembe cep nandur kecipir langsung panen gedang. Soalnya sedurunge nandur kecipir udah nanam gedang duluan. Akhirnya orang Bumi Makmur isine panen terus. Bahkan orang kecamatan Muara, salah lagi ngomongnya, orang Mesudi Raya nandur nang Bumi Makmur, nandur nang desa sebelah, nandur maning nang desa sebelah kana. Akhirnya wayai panen terus. Bahasa Jawa nyebut ora ketemu awak bakal ketemu anak. Orang tuanya suka nanam hal yang baik, maka anak keturunannya pun bisa mencicipi tanaman orang tuanya. Beda sama orang pelit. Pelit betitil kucren jelantir bahil kayupil kudanil. Kalau ngomong pelit saya ingat dulu Pak, pas waktu saya jadi bakul es lilin keliling. Saya mulai ceramah dari umur saya 8 tahun kelas 3 SD. Alhamdulillah tiap hari sudah bisa ngisi-ngisi belajar ngaji. Dan kemudian dari sejak kecil umur 8 tahun saya sudah jadi pangon kambing. Kambing saya jumlahnya 43 cowok semua. Yang cewek cuman saya. Tapi saya bukan wedusnya. Saya yang angon. Tangan kiri pegang gitik, tangan kanan ambil tremos es. Jadi setiap hari saya ngegendong tremos es. Jadi pulang dari angon kambing pasti bekas gagang tremos es ada di tangan saya. Es saya lain daripada yang lain. Tahun zaman 2000 es lilin 1 biji harganya 100 perak. Saya jualnya 200 perak. Kenapa saya jual lebih mahal? Karena es saya berkualitas tanpa sari manis, mutlak pakai gula Jawa. Tiap hari bervariasi. Ada es roti tawar, es kacang ijo, es mutiara, es tape, es gedang. Yang paling jadi primadona esnya mumpuni adalah es rujak. Bumbu
bumbu kacang, dilomboki, diuyahi, digula jawani, dan penuh dengan berbagai macam buah, sehingga es saya harganya 100 perak lebih mahal ketimbang yang lain. Saya ingat ada orang pelit beli es saya. Yang pelit si nenek. Ini memang betul ya, baru pertama kali saya ada pengajian kiai ini tipe. Alhamdulillah di Suraga mundur nih, luar biasa. Maka saya nggak pernah pakai skincare ibu. Eman-eman nganggo skincare bayarnya larang-larang. Nang Palembang dijemur. Ya apa-apa, tandanya sehat. Jenengan semua bu, yang keringatnya keluar hari ini, semua penyakit di panjenengan diangkat oleh Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosa kita semuanya. Amin Allahumma. Nikmat banget memang ngaji di Palembang. Jangan salah, saya di Palembang udah 5 kali ini bu. Dari tahun sejak 2014 saya sudah pengajian diundang di Palembang sini. Seringnya di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin saya sering sekali. Nah, dari kemarin saya sudah di Air Sugian, dari Air Sugian pindah ke sini. Dari sini masih ada jadwal lagi. Alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Mumpuni laris jamaahnya pada kumpul. Amin Allahumma. Ada orang pelit beli es saya. Jadi inget terus sampai sekarang, nggak dendam tapi buat saya petik hikmahnya. Si nenek sama cucunya bilang, "Mbak, tuku es yang mumpuni, Mbak." Namanya anak kecil mintanya ya karo guling-guling. Tapi si nenek bilang begini, "Ora usah tuku es yang mumpuni, larang. Ana rujak di es melek kiki." Kayaknya yang ada rujak di es melek kiki. Bahasa Indonesianya melek kiki apa ya? Keselak. Angkel Jawa di Indonesia kena gue. Apik banget anggur melek kiki. Katanya es rujaknya saya bikin keselak. Saya ngebatin, nih orang belum pernah beli esnya saya, belum juga nyicipin, udah nyacat nidra duluan. Saya terasa tertantang sebagai seorang bakul. Saya ambil es lilin rujaknya saya kasihkan kepada tuh nenek. "Bah, ini es rujak buat cucu jenengan. Gak usah beli, gratis buat panjenengan. Silakan." Saya ngasih sama cucunya, warang burung ninine melu ngenyot. Maaf punten, itu politiknya orang pelit bu. Boro-boro dia beli buat ngelarisin. Dia sengaja beli tapi ngidrani, menjelek-jelekan terlebih dahulu biar digratisin. Tuh politiknya wong pelit. Wong pelit beli toge aja nyebelin bang. Wong pelit tuku toge nyebeli. Toge seperempat di Palembang berapa bu? 5.000. Wong pelit sengaja nggawa duit atusan ewu, tuku toge ring warung isuk-isuk, mung tuku toge seprapat duit atusan ewu. Supaya apa? Supaya pedagang toge bilang, "Gak usah beli, masih pagi, orang anak jujule, ngana digawa berapa pak kadar seprapat iki." Ngisuk ke wong pelit kayak gue maning, gawa duit atusan gue maning, tukune mung seprapat abenisuk. Gue politiknya wong pelit. Sampai-sampai orang pelit beli tahu aja nyangiti bang. Wong pelit tuku tahu nang warung sekabiane tahu dipencetin kabeh. Pedagangnya tanya bakule, "Yuk, gue tahu dipenceti ben ngapa?" Ternyata lagi dipilih mana tahu yang paling gemuk. Dipenceti kabeh tahune orang urung tukune mung rong blindi. Dimasak bisa buat seminggu. Modelnya
tahunya disemur tiap pagi cuma nyiapin nasi putih tempelin ring tahunya tul bisa buat seminggu. Tuh politiknya wong pelit. Wong pelit kok sakit malah kebeneran bisa buat ladang bisnis. Wong pelit meriang malah kebeneran. Ya Allah ya Sartina matur nuwun ya gelem tilik apa gi meriang kaya gini gena musim corona langka sing tilik. Walaupun ngalangka sing tilik musim corona wingi Sarita nggone tilik malah gasih. Malah Sarita nggone tilik gawe gula kasih 2 kilo. Susune 3 kaleng. Biskitnya 3 ngebeli. Ini malah gawa buah pir karo buah naga. Amplopnya tak buka isinya 75. Sartina yang diajak ngomong amplopnya isinya selawe. Kan ra kepenak Sartina. Akhirnya mundur desit ngisi maning selawe dadi ngene tilik 50. Politiknya orang pelit mengunggulkan yang lain supaya yang diajak ngomong melu aweh akeh. Itu politik wong pelit. Maka orang pelit gak mungkin bisa ikut organisasi, gak mampu memakmurkan agamanya, gak mampu memajukan agamanya. Apa punten? Wong pelit orang mungkin bisa melu muslimatan. Wong pelit harus melu muslimatan lah. Kasih dah melu muslimatan, jadi boleh muslimat isinya urunan kok. Mundur Rasida. Nyoba ikut fatayatan lah. Rasida melu fatayatan, jepre fatayat seragamnya tuku. Mundur Rasida. Keri melu jamaah yasin tahlil di masjid. Arep melu yasinan, lah Rasida melu yasinan jepre singkep tanggonan yasinan melu awewedang. Mundur nggak jadi ikut. Maka orang-orang yang mampu memajukan agamanya adalah orang yang mau berkorban, berjuang, wis urunan sodako anti kurang anak pengajian dikelem nomboki disit. Maka orang yang ikut kepanitiaan adalah orang-orang pilihan bergabung wong sing pada senang sodako. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Bayangkan Bu, untuk mendatangkan saya tiket pesawatnya, duit nang bandara, duit ijine, duit tarube, panggungnya, backgroundnya, mumpuni. Tanpa kesadaran sodako warga bumi makmur dan muslimat NU yang gak mungkin pengajian sesukses ini. Maka yang jadi petani rajin sholat, rajin ngaji, yang jadi pedagang jangan lupa sembahyang, yang jadi RK jangan karo sholat, jadi RW aja sekarang PDW, jadi polisi kermenteng kelek nang tengah giling hati-hati malaikat saben detik mendalangi. Polisi hati-hati, tukang marit ditilang. Maaf ya Pak Polisi. Kemarin saya seharian sama Pak Polisi sampai debat kusir di mobil. Cerita ngalor ngidul ngetan melon. Namanya Pak Polisi tapi hari ini luar biasa. Ikut bergabung sama Nahdlatul Ulama derek pengajian. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Polisi. Jadi polisi hati-hati, yang jadi tentara ingat dunia sementara. Badan Ramil, bentar, saya baca dulu dadanya. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Jadi tentara lebih luar biasa prihatin. Dari tadi Badan Ramil menang baik. Jebule orang ngerti mumpuni ngomong apa. Ternyata Pak Ramil dari tadi diem, lagi ngapalin. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tiba kembali pulang. Sebelum kita yang menang,
walau mayat terdampar di medan perang. Untuk bangsa akulah berjuang. Nyanyinya betul begitu katanya ada. Betul Bandar Ramil. Masih lagunya begitu. Bandar Ramil manggut-manggut. Sambil bilang sabta marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Kami patriot Indonesia. Kepengen tahu lanjutannya Pak dan Namil? Undang saya di markas Anda. Itu nih yang apa tapi kan ngesuk mani. Mau diundang. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Yang jadi camat ada camat comot. Camat. Yang Pak Lurah kudu rajin ibadah Pak Lurah. Besok masjid bumi makmur kok wayai sholat urung adan. Lurai singkon adan. Dengar-dengar Pak Lurah ini kalau pengajian sekarang semangat banget. Jangan cuman sekarang, sampai seterusnya moga-moga istiqomah Allahumma. Yang jadi DPR, wah kalau DPR saya nggak berani nih. Ini jabatan paling tinggi di dalam kalangan masyarakat. Wakil kita Bu, alhamdulillah nih wakil rakyat kudu ngertos. Masyarakatnya kurang apa, butuh apa, kudu pengertian, betul Bu? Soalnya kalau masyarakatnya saja sudah nggak dicintai bahaya. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh oh ya oh ya oh ya. Oh oh ya oh ya oh. Kayak konser. Tubuh DPR segini banyak nih dulu nyalon panjenengan milih panjenengan Pak Haji Marzuki. Maka kalau DPR adalah genteng, kita masyarakat adalah tiang. Bosya tiang Sapalembangnya apa Bu? Tiang. Kalau wong Cilacap nyebutnya saka. Jadi Palembang saka, Angarang, Cagak. Loh, kok kembar malah kayak wong Cilacap Cagak? Oh, berarti cara Cilacap degan, cara sini dogan. Betul. Wah, berarti ini ada bahasa yang hampir sama ya. Kita masih satu rumpun, masih orang Nusantara. Cagak. Para cara Palembang cagak, soko, ngarep debek, banter, salam salah. Ayat sing mune celakan lanci deket celurit Madura. Nek kincuan kan deleke waklohan. Maka kata Bu Fatayat hari ini muslimatnya semangat, Fatayatnya juga datang. Terima kasih Bu Fatayat. Tuh kan enjel-enjel patut. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau Pak DPR, Bu DPR adalah genteng, kita masyarakat adalah tiang cagaknya, sakane, sokone. Maka genteng ngomong sama si Saka, Saka, enak ya manggona ngisor tiuban. Enak ya manggona ngisor ya, ora kudanan, ora kepanasan kenyong. Nek dadi genteng udan-udanan panas kepanasan, angger bocor mesti diogrok. Pemaning bocah cilik nakal-nakal, kadang suka nimpukin batu. Nih, aku dadi genteng. Jabra sembarangan karo genteng, kowe nang ngisor tiuban ora kudanan. Ngisor pada kudu ndukung sinang dhuwur. Genteng ngomong begitu. Si Saka ngejawab, "Teng genteng nek ngomong mah dan dipikir.
Ya betul, sampean tempatnya di atas, saya di bawah kiupen ora kutan ora kepanasan. Tapi walaupun sampean nang dhuwur aku nang ngisor kiupen, tapi kan sampean nang dhuwur aku sak kasih ngangkat. Panjenengan di atas kita rakyat yang dukung, betul? Sampean manggon di atas kita rakyat yang milih, betul? Jangan sampai ini pilihan masyarakat sampai ditaruhkan dengan jabatan yang non seune, berpangkat berdasi, tapi kok senang korupsi. Itu bukan pejabat, tapi ketularan setan akwan, setan yang ganggu para pemimpin. Irungokna. Saya di Jawa itu sering ditawarin, Bu, nyalon wakil bupati, nyalon DPR RI. Saya nggak minat, nggak kepingin. Namanya pemimpin itu kudu siap segala sesuatunya. Jangankan jadi DPR, baru jadi lurah saja kudu siap dengan segala sesuatunya. Tengah malam diketok pintunya, ada yang minta diantarkan ke rumah sakit, ya harus berangkat. Namanya pemimpin adalah pelayan, bukan raja. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, bahkan pelayan bagi masyarakat. Jadi kalau ada pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, bukan pemimpin, tapi ketularan setan akwan. Apalagi jadi lurah, tanggung jawabnya gede. Nadalan bosok, sing disalahan lurah. Ada rumah reot yang disalahin lurah. Sampai-sampai bansos kurang tepat sasaran yang disalahin lurah. Sampai-sampai ada babaran. Yang disalahin lurah. Karena resiko jadi pemimpin pada gede. Hari ini Pak Lurah, pada Ramil, Pak Kapolsek, Pak DPR, Pak Camat hadir secara langsung minta ngalap barokah dengan para kiai kita. Mudah-mudahan dengan rahunya para masyayikh kita memberikan doa pada pemimpin-pemimpin Indonesia, dijauhkan dari sifat-sifat yang zalim, pemimpin yang adil, yang mampu memakmurkan Palembang, makmur dunia akhirat ya Allahumma. Bukan jadi empek-empek lagi kalau kepanasan jadi rempeyek. Shallu ala Nabi Muhammad. Pentingnya sholat, kita ini Rojabiah diajak pengajian. Rojabiah adalah peringatan supaya kita betul-betul memahami sholat itu penting. Saking pentingnya sholat, sholat sambil berdiri udah gak mampu, silahkan sholat sambil duduk. Duduk udah nggak puasa, silahkan sambil selonjoran, boleh, monggo. Sholat sambil selonjoran udah nggak puasa, silahkan sholat sambil tiduran. Tiduran bukan tidur, sarean bukan sare, turunan udu turu, tapi dengan masih dalam keadaan sadar dengan gerakannya tangan. Sholat sambil tiduran udah nggak mampu, tapi pakai mampu kediping mata. Ini sholat pakai bahasa isyarah, sholatnya pakai kedipan mata. Sampai kedipan mata sudah tidak mampu, tapi hati masih hidup, silahkan sholat pakai hati, sholat di dalam hati. Sampai sholat dalam hati sudah tak mampu, maka gariti diumumna nang tua masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara Fulan bin Fulan Moisuk Jambulu. Silahkan panjenengan diaturi memberikan penghormatan terakhir karo gawa beras. Saking pentingnya sholat, maka mumpung masih diberikan kesempatan, karena kita nggak tahu. Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mongso ajaling menungsa, kalau sudah datang ajal mencabut nyawa, nggak bisa diundur, ora bisa dicokna walaupun sesaat. Namanya pati, datangnya tidak disangka, tidak terduga. Bisa panjenengan duluan, saya belakangan, bisa nyongkerin jenengan duluan, monggo nyong ikhlas. Ikhlas betul, Bu. Namanya pati tekan ora disangka, ora dinyawa, ora dinyana-nyana.
maka namanya pati karena datangnya tidak disangka dan tidak terduga. Maka kita disuruh terbiasa menjalankan amal becik, amal soleh, amal kesainan, supaya ketika Allah mencabut nyawa kita pun dalam keadaan yang baik. Dalam arti, mari hati ditata terlebih dahulu. Hatinya sudah ditata, sholatnya pun tidak ketinggalan. Maka Gusti Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha. Allah mengatakan ternyata sudah menyiapkan calon penduduk neraka jahanam. Siapa calon penduduk neraka jahanam? Kata Allah, yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha, yaitu manusia-manusia yang punya hati tapi hatinya tidak mau merasa dan tidak mau menghayati ayat-ayatnya Gusti Allah. Punya hati tapi ternyata hatinya qalbun mayyitun, ternyata hatinya mati, atine atos, atine wangkot. Orang kalau sudah keras hatinya, jangankan ditegur oleh orang lain, ditegur oleh Gusti Allah pun hatinya sudah tertutup. Maka kita ngaji adalah memperlembut hati supaya hati kita selalu eling sama Gusti Allah. Bagaimana cara memperlembut hati? Pertama, sholatnya yang khusyuk, belajar tumakninah. Yang kedua, baca Quran dihayati, dipun arteni, ngerti maknane. Yang ketiga, senang zikir, senang tawasul, senang pada istighosah, derek manakiban. Silakan ikut jamaah sholawatan, jamaah dibaan, monggo untuk memperlembut hati. Orang yang biasa zikir antara hati sama pikir nyambung. Maka orang yang biasa lisannya berzikir, hatinya lembut. Keadaan kondisi apapun dia, tapi orang yang suka zikir, kesandung waktu pun ngucapnya tasbih. Kondisi panas pun sing eling-eling Gusti Allah karena biasa zikir. Orang biasa zikir, kipas-kipasanana yang mau nini Gusti Allah asmaning disebut. Alhamdulillah ya Allah ya Karim, paringi panas teman kayak ya Allah. Keringetnya teleweran urung foto karena mumpuni melacelakin blobor kabeh. Apa ya Allah, tandane keringetan, sehat kabeh ya Allah badane. Diangkat kabeh penyakitnya. Orang biasa zikir pikirannya positif. Pasti hatinya adem, walaupun kepanasan tetap adem baik. Apalagi gimana sih Ibu? Oh saya dikasih kipas. Allah Karim, bakul kipas laris kabeh. Terima kasih jazakumullah. Matur nuwun ki ceramah kon karo kipasan ya. Nikmat banget dadi mumpuni. Ini udah ada kipas dua sebenarnya. Tapi karena saya geraknya muter tuh bakul kipas pengertian banget. Terima kasih Pak Kipas, bakul kipas. Pak Gondrong. Matur nuwun berkah kabeh dodole. Ini yang namanya orang Nahdlatul Ulama dimanapun estes itu jadi wasilah lantaran keberkahan. Intinya kan nih bakul kipas payu, bakul cilok, bakul pentol, bakul nganti bakul manis ya payu, alhamdulillah. Bakul tikar ya payu, masya Allah. Luar biasa. Dari tadi para kiai lagi ngebatin. Ya Allah, mumpuni bocah kolenjeh teman. Apunten Kiai, saya dasarnya begini Kiai. Sebenarnya saya udah ditegur sama bapak ibu saya, orang dilenje-lenje Pak Kiai. Sebenarnya hari ini udah agak mareni mandang tobat. Cuma kadang-kadang kelalen. Nah yang orang lenje orang akeh. Pakai jamaah maksudnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Orang biasa zikir, kondisi apapun tetap yang disebut asmane Gusti. Kedinginan pun sing disebut asmane Allah. Ya Allah ya Karim. Dan rasanya adem teman kayak Allah.
Harap mangkat ngaji karena mumpuni malah mangkat mandan keri ya Allah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif, ya Latif. Bisa nih mangkat ngaji nih mandan keri. Gara-gara nih mau mangkat ngaji nganggo katok angel banget tinggo ya Allah. Bisa nih gue mangkat ngaji katok yang Lah wong anu katok bolongan siji nggo siki loro ya. Yahanan yamanan, yahanan yamanan. Tapi biasa zikir, lagi kedinginan kayak apapun tetap yang disebut asmane Gusti. Tapi orang yang nggak biasa zikir, antara hati sama pikir nggak nyambung, kesandung waktu mesti sing disebut elek, sing disebut apa? Hewan sikile papat. Assalamualaikum. Orang nggak biasa zikir, Pak. Ada petir-petir nyamber-nyamber, pasti yang disebut kotor. Kunci. Tapi orang biasa ngaji, biasa sholawatan, kesandung batuk, pasti kagetnya, subhanallah, innalillah. Karena udah biasa, lanyah mulutnya. Maka ketika tutupnya, mulutnya sudah lanyah, biasa zikir. Ketika dicabut nyawa pun yang disebut asmanya Gusti, maka berzikir, baca sholawat, baca Quran adalah dalam rangka kita memperlembut hati. Natin ora tos, natin ora wangkot. Orang kalau udah keras kepala, jauhlah dia dari hidayah. Tapi kalau orang udah mau menerima kritik saran masukan dari orang lain, nih kalau udah mau menerima kritik saran, maka itu gampang gamparingan hidayah. Ada cerita nih, orang ngakunya Islam Pak. Ya Allah, dari tadi bapak-bapak nggak dilirik, kasihan ya Bu. Saya panggil dulu, Bapak gue, Bapak gue. Assalamualaikum. Alhamdulillah, ini bapak-bapak Bumi Makmur. Oh campuran, alhamdulillah. Orang Jawa kabeh. Oh campur juga, tapi kok ireng-ireng kabeh. Mulane langkah mloes. Hitam kulit panjenengan di akhirat buat saksi. Bersih rezeki nih wong Bumi Makmur, bersih warga masyarakat Kabupaten Oki, Allahumma. Ada cerita Pak, orang ngakunya Islam tapi nggak mau sembahyang. Islamnya Islam KTP, ngakunya Islam tapi ninggalna sholate. Namanya sebut saja, maaf Pak Goyel, wis goblok ngeyel. Sipate elek, pelit betitil, durhaka durjana, sholat man boten pernah babar blas, ngamah masjid ora pernah. Tapi pada suatu hari Pak Goyel lagi dolanan kertu nang patrol, nang pos kamling, lagi dolanan kertu, teplek gue kasut, tepleknya kenci, teplek gue cingik, teplek gue bedor. Bapak-bapak ngebatin lo, kemumpuni akal, kiai dilawan. Namanya kiai kudu pinter cerita. Kalau pinter cerita orang nanti diundang hari Palembang ini. Pas lagi main kartu ada rombongan lewat tuh, ternyata rombongan pengajian. Karena penasaran Mbak Goyel disekep tuh rombongan. Stop, kira pada ringan di dening rame banget Bu. Ini Pak mau berangkat ngaji. Oh kiainya siapa, dening rame banget pada numpak odong-odong. Iya Pak, kami masyarakatnya ngaji sama kiai siapa baik. Semangatnya begini Pak, doakan Pak, muka-muka warga kamu bisa istiqomah ngaji. Oh ya, mana mangkat. Tapi karena rombongan kemelintir akeh banget, Mbak Goyel ikut penasaran. Akhirnya ngikutlah di belakang. Karena mangkat keri, orang kebagian kursi, jagung nangis wit gedang. Ternyata pengajiannya adalah rangka haul masal. Karena acaranya haul, sang kiai ceramah begini. Para rawuh ingkang tansah kawula hormati, mangga siap-siap iman yang kuat, amal soleh yang banyak. Oh ya, ahlan wa sahlan bi hudurikum Bapak Wakil Bupati, alhamdulillah
Sugeng rawuh, ahlan wa sahlan bihudurikum, sallu ala Nabi Muhammad. Pak Wakil Bupati, alhamdulillah beliau pasti di hari libur ini di tanggal merah, jadwalnya juga banyak pengajian dan acara-acara lainnya. Tapi beliau tetap menyempatkan waktu untuk hadir secara langsung di Desa Bumi Makmur. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, Pak Wakil Bupati, panjenengan kerso hadir di pengajian hari ini muslimat dalam rangka Trilapan dan acara Rojabiah. Matur nuwun Pak Wakil Bupati. Ini beliau kayaknya datangnya terakhir biar nggak disinggung tadi, Pak. Saya malah curiga beliau punya amalia nih. Amalianya sepertinya dongannya angel-angel nih. Pantesan tadi polisi udah disinggung, DPR udah disinggung, Wakil Bupati datangnya telat malah selamat. Jadi telat itu belum pasti nggak bagus. Telat juga ada hikmahnya. Nggak kesinggung juga sama mumpuni nih tadi. Alhamdulillah. Ini saya diberi kipas tadi Pak sama warga panjenengan. Alhamdulillah ngajinya sambil kipasan begini Pak. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Tapi barang dikasih tadi juga saya dikasih songketnya orang Palembang Pak. Suatu kehormatan. Cuma tadi apa saya yang kekecilan apa selendangnya yang kegedean Pak. Jadi saya lepas dulu, mohon izin ya Allah. Yang jadi tentara ingat dunia sementara, yang jadi wakil bupati janji-janji wajib ditepati. Niatnya saya nggak mau nyindir-nyindir, datangnya mentolot telat. Maaf ya Pak Wakil Bupati, jadi nggak enak saya. Maaf Pak Wakil Bupati. Silahkan kalau lagi nggak soim hari Senin ada mendoan malah. Saya juga bawa gedung goreng dikit dari Jawa Tengah, tapi cuma 3 kilo. Jadi udah dinikmati sama Pak Lurah dulu, alhamdulillah. Pak Lurah luar biasa, malah mau duduk di belakang karena Pak Ajud. Oh Pak DPR juga, berarti DPR-nya yang datang dari PKB, alhamdulillah. Yang dari PKB malah datangnya telat. Ya Pak, ikut Pak Wakil Bupati biar selamat. Sudah lengkap ini para pejabat kita hadir. Bukan dalam arti ini cuma cari sensasi, banyak yang hadir biar besok nyalon lagi, jadi enggak. Tapi justru tabarukan sama para masyayikh kita, para kiai kita, supaya goni dados pemimpin diberkahi oleh Allah, mampu memimpin Palembang dengan menjadi pemimpin yang adil dan jujur. Amin Allahumma. Kiai saya titip pesan kepada seluruh pemimpin-pemimpin. Namanya Wakil Bupati, cukup sholat 5 waktu, jangan ketinggalan. Puasa Ramadan dilakoni, gak usah qobliyah badiah, gak apa-apa. Puasa sunnah rojab gak apa-apa, gak usah dilakoni. Ben sing qobliyah badiah kiainya saja. Yang puasa sunnah rojab masyarakat oki. Tapi masalah jadi pemimpin, sholat 5 waktu ora ketinggalan, puasa Ramadan dilakoni, jujur, adil, plus jangan nyolongan. Dah cukup gitu aja. Kata kiai saya. Jadi wakil, betul, modalnya minimal 7 miliar, oh malah 20 miliar. Bu DPR udah paham banget nih. Ini kalau modalnya aja sampai 10 miliar, ini berarti balik modal apa enggak nih Pak Wakil? Nah itu yang jadi resiko, makanya jadi pemimpin resikonya besar dan modalnya banyak. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau, niatnya baik Bapak Ibu, jangan sampai kita salah arti. Beliau ini datang hanya cari sesebutan, tapi di oki para pejabat kita, para pemimpin kita, kalau dikasih undangan badan sehat dan sempat pasti hadir. Tepuk tangan dulu dong buat para pemimpin oki, luar biasa. Ini lanjut lagi ya Bu. Tadi sampai mana ya Pak ya? Kalau nggak salah pernahnya, saya lagi berdiri di sini nih.
Goyel. Goyel. Oh Mbak Goyel. Mbak Goyel mabus goblok ngeyel. Ngakune Islam gak mau sembahyang, duduknya di bawah pohon pisang gara-gara berangkat ngaji dia telat. Beda sama wakil bupati, telat duduknya di depan. Aduh kenal lagi. Tuh Bu, orang punya jabatan, orang punya ilmu, orang punya derajat, telat nih malah Pak Lurah mundur ke belakang, pangkatnya lebih rendah. Nah, berarti kan kita tarik kesimpulan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu akan diangkat derajatnya, tentu dasarnya dengan iman. Gak sembarangan orang yang duduk di depan ini. Beliau untuk menjadi wakil bupati pasti perjuangannya luar biasa. Gak sembarangan. Untuk jadi lurah saja juga, walaupun ibaratnya pangkat lebih rendah ketimbang wakil bupati, tetap juga penuh perjuangan. Kiai kita Don Sewu, para kiai kita untuk mendapatkan titel kiai sebelum namanya disebut itu penuh dengan ikhtiar, riyadhah, kudu tirakat, walaupun hanya sebagai lebih cara kene apa ya, kaum kayim apa ya disebut sini ya, itu yang ngurusin jenazah mayit, mode. Oh, cara sini mode. Berarti kayak orang Jawa Timuran. Hanya ada lagunya Mbah Mode, ini rasanya itu ya. Oh nggak tahu juga. Ternyata jenengan Jawa Yora, Palembang Yora. Oh di sini nyebutnya moden. Untuk mendapatkan titel moden saja penuh perjuangan. Kalau moden nggak pakai ilmu, moden nggak mondok terlebih dahulu, ya salah guning buntel mayit. Untuk mendapatkan titel kiai, yang lain pulang sekolah pada main, Pak Kiai pulang sekolah langsung ngaji. Yang lain pada plesir, Pak Kiai mau ta'alum di pesantren. Di pesantren saja mau riyadhah, mau tirakat, puasa mangan, puasa turu, puasa melek, puasa dolan, puasa plesir, puasa seneng, plus puasa pacaran. Loh ya, di pondok itu nggak boleh lirik-lirik yang lawan jenis. Kudu puasa pacaran supaya apa? Ilmunya manfaat, dapat keberkahan. Sebenarnya Pak Kiai Pak Suryane ganteng, wong wadon jelas banyak yang seneng. Tapi karena prihatin tirakat, kepingin jadi orang yang manfaat, mau prihatin dulu, mau prihatin tirakat riyadhah terlebih dahulu. Jadi pejabat demikian, jadi danramil, jadi polisi, pendidikannya saja susah. Harus mampu mengalahkan dari calon-calon polisi yang lain, calon-calon tentara yang lain. Pendidikannya saja luar biasa. Harus bawa senapan di depan, bawa ransel di belakang, ditembak sama seniornya. Luar biasa penuh perjuangan. Banser pakai seragam begini, baret tuku dewek, sepatu model dewek. Diklatnya saja nggak sembarangan. Kenapa? Banser membawa nama baik Nahdlatul Ulama. Sekali Banser tuh minta elek tercoreng nama Nahdlatul Ulama. Nggak sembarangan pakai seragam begini. Saya ngomong begini, apa dikirani mau jebolan metukang Indosiar? Nggak semudah itu guys. Ngaji dulu, mondok dulu, prihatin dulu, baru bisa ceramah. Gak hanya sekedar ikut audisi, metukang Indosiar, terus bisa ceramah. Gak semudah itu Pak. Kita bawa umat, kita banyak jamaahnya. Sekali saya ngomongnya salah, saya yang dilarak karena neraka di situ. Berapa? Ketutuke lambene cangkeme. Kasar banget tuh kalau nyangkem nah. Untung orang nyangkem nah wong. Nyangkem nawake dewek, gak sembarangan. Jadi lurah pun demikian, penuh dengan ikhtiar perjuangan. Jadi DPR kok sampai 3 periode, berarti akhlaknya di masyarakat kudu bagus. Itu penuh perjuangan. Kepingin sugih kok gak mau kerja, kepingin masuk surga kok gak mau sholat. Cara orang di pesantren nyebutnya jununu, fununu, wong edan ke warna-warna.
Kepingin sukses ora gelem prihatin, jununu fununu edan. Kepingin jadi pejabat nggak mau sekolah, jununu fununu edan. Jadi pemimpin kok nggak bisa jadi contoh yang baik, jununu fununu. Kepingin jadi ahli fikih kanti wicara gak mau di pesantren, jununu fununu. Harus berjuang. Jadi ngapunten sangat. Tadi lagi bahas apa saya? Oh iya, wakil bupati karena penuh perjuangan, ya sekolah yang ngaji, pendidikan, bahkan bisa menjadi wakil bupati di Oki. Beliau bukan orang sembarangan, punya amaliyah tersendiri. Jangan suka nyepelin orang lain. Beliau duduk di depan karena memang punya kekuasaan dan punya jabatan. Silahkan, mudah-mudahan tambahin berkah semua, Allahumma. Beda sama Pak Goyel, sholat babar blodas, pengajian ora doyan, ngomongnya Allah, wataknya Allah, sifatnya Allah, senengnya padu, mangkat ngaji keri, jagung nang buri dewek nang ngisor wit gedang. Acaranya haul masal, karena acaranya haul, sang kiai ceramahnya begini. Para rawuh ingkang tansah kawula hormati, silakan. Mangga siap-siap iman ingkang kuat, amal soleh ingkang kathah, awet nawi tiang ingkang sampun pejah besok di alam kubur akan ditanya oleh mungkar nakir, akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Kalau nggak bisa ngejawab bakal disiksa majus. Pak Goyel yang duduk di bawah pohon pisang ngebatin uluh. Kayak kiai gone ceramah medeni teman. Idih kayak dek wis tau mati cerita alam kubur. Merasa kurang cocok dengan isi pengajian sang kiai. Ceramahnya belum selesai, itu Mbah Goyel pulang dulu. Mbah Goyel pulang terlebih dahulu. Sedawane Bali, Mbah Goyel sambil ngebatin mikir juga tuh Mbah Goyel. Apa iya ya? Wong anggar wis mati jere nang alam kubur ditakoni malaikat. Kalau nggak bisa ngejawab jere nerep disiksa. Ya bener apa ora kiai nggone ngomong. Merasa nggak percaya, dia tapi sambil ngebatin antara pikir dan hatinya dia bergejolak. Sampai rumah itu Mbak Goyel terus duduk grok. Ye ini bukan capek bu, ini lagi praktek cerita, biar ceritanya itu jelas. Apalagi nih kurang? Oh enggak minum ibu, ini cuma lagi praktek cerita. Tenang saja. Dia juga bawa asisten, tapi kan asisten tahu ini enggak kepingin minum enggak nih. Ini lagi praktek cerita. Sampai rumah itu Mbak Goyel duduk terus manggil cucunya sama manggil anak-anaknya. Noni tatiman minyam. Jangan tekandani anak penting. Iya Pak, ada apa Pak? Ege. Nyungkan wis mandan tua wis barek karo matine, jadi ngesuk anggar babak dipundhut dening Gusti Allah tulung babak dibungkus karo kain kafan sing wis bodol ya. Wana kaget kabeh. Ya Allah ya Karim Pak, kami beli kain kafan yang baru. Siapa? Berapa ratus meter lebarnya, saya sanggup beli kain kafan. Pak Mali Pak, nggak boleh ngomong begitu. Itu ajarannya siapa mati kok dibungkus sama kain kafan yang udah rusak. Nyong ngomong kayak gagana maksudnya. Bisa nyong esok mati njaluk dibungkus karo mori sing wis bodol. Supaya esok nang alam kubur ora ditakoni malaikat mungkar nakir. Supaya nyong dikira mayit sing wis lawas. Angger mayit lawas kan wis ditakoni. Masa ditakoni maning. Dan nyong mikir ngrungokna pengajian kiai ini ceramah medeni banget. Jadi wong angger wis mati ngesuk nang alam kubur.
Ajitakon ni malaikat mukana kedanggur rapi saja waparap disiksa. Lama genen menang alam dunyane ratong ibadah. Sholat ya babar plodas. Anggar kayak carane ngesok nang kubur ya nyong remek anakku. Sebenarnya pinter tuh Mbak Goyel. Kalau udah mati minta dibungkus sama kain kafan yang udah rusak, biar dikira jenazah yang udah lama. Kalau jenazahnya lama kan gak ditanya malaikat mungkar nakir lagi. Pinter tuh Mbak Goyel. Tapi masa malaikat dibohongin? Akhirnya sewengi dek nggak bisa tidur itu Mbak Goyel. Gara-gara apa? Kepikiran mori bodol. Akhirnya pagi-pagi Mbak Goyel datanglah ke rumah Pak Kiai. Ternyata Mbak Goyel rawuh ke rumahnya Pak Kiai Mansur. Assalamualaikum Kiai Mansur. Dibukain pintu sama Pak Kiai Mansur. Waalaikumsalam. Sinten ge? Inyong Mbak Goyel. Tegang eneh maksudnya Pak Kiai. Yang wingi ngaji nang ngisor wit gedang. Ngone ngaji kiai ini ngone ngomong medeni banget. Katanya orang kalau udah mati ngesuk arep ditakoni malaikat. Nggak bisa jawab katanya mau disiksa. Lah saya datang ke sini kepingin saya bisa sholat Pak Kiai. Pak Kiai Mansur kaget. Masya Allah, ini keanugerahan luar biasa. Sholat jangan cuma dikepinginin. Ayo kita belajar sholat. Wong saya udah sholat dari kecil aja saya masih belajar Mbak Goyel. Ayo belajar sholat. Besok langsung berangkat ke masjid Mbak Goyel. Lah Kiai ini kepriwe sih? Nyong kan ngomong nyong kecil kurang pernah sholat. Tiba-tiba saya sholat yang nggak bisa ngerti dongannya beora. Oh gitu Mbak Goyel, ya udah nggak apa-apa. Besok berangkat ke masjid langsung. Belum tahu doanya nggak apa-apa. Yang penting berangkat dulu ke masjid. Namanya sholat gampang. Yang penting rubuh gedang. Rubuh gedang. Lah berarti sholatnya gampang ya Pak Kiai. Yang ngomong susah siapa? Oh ya. Ngesuk nyong tek mangka taring masjid. Jam pira gue? Jam 10 apa jam setengah sanga? Sholat apa setengah sanga? Duha keliwatan. Sholat mangkat ngesuk naik duhur ya ora apa-apa. Oke setengah rolas lah wis standby nang masjid ya Mbak Goyel. Ya, nyong ngesuk dinteni nang masjid ya Pak Kiai. Ya, temenanan tuh di masjid. Alhamdulillah Mbak Goyel ikut jadi jamaah, jadi makmum. Pokoknya Pak Kiai Mansur jadi imam, Mbak Goyel jadi makmum. Setelah begitu Pak Kiai Mansur bilang, wis sholatin Mbak Goyel, sing penting rubuh-rubuh gedang, sing penting melu. Betul tuh. Pak Kiainya takbiratul ihram, Mbak Goyel ikut Allahu Akbar. Mbak Goyel ikut takbiratul ihram, Allahu Akbar. Rubuh-rubuh Allahu Akbar. Rubuh-rubuh gedang. Sambil ruku Allahu Akbar, rubuh-rubuh gedang. Sami Allah liman hamidar, rubuh-rubuh gedang. Ternyata Mbak Goyel salah paham. Dikiranya doa sholat rubuh-rubuh gedang. Padahal artinya rubuh-rubuh gedang, yang penting ngikut dulu. Imamnya ruku ya ruku, imamnya takbiratul ihram ya ikut. Tapi kan Mbak Goyelnya sabar, Pak Kiainya pinter. Yang penting ikut dulu lah, nggak apa-apa. Akhirnya Mbak Goyel lama kelamaan belajar. Dia mau belajar ngaji, mau belajar sholat. Alhamdulillah malah tambah-tambah gone makmur, gone ibadah. Sing akhirnya Mbak Goyel langsung jual sawah buat berangkat haji. Pulang haji namanya jadi ganti Muhammad Sugoyel. Tapi ahli jamaah, sholatnya nggak pernah ketinggalan. Persis kayak ceritanya Pak Lurah Bumi Makmur nih. Mending mantan preman ketimbang mantan kiai. Pak Lurah nggak apa-apa Pak Lurah. Justru biasanya kalau mantan preman itu kalau ngasih malah nggak hitungan.
Kalau sodako senengnya brak bruk anu biasa pegang kartu soalnya. Jadi kalau mantan preman kok tobat betulan, masya Allah, imannya luar biasa, ahli ibadah. Pak Lurah, jangan tersinggung ya Pak Lurah, yang alih-alihnya sekeong-keong. Orang kalau sudah hatinya lembut, Allah pun gampang kasih hidayah. Tapi kalau orang sudah nggak mau menerima kritik, saran, masukan dari orang lain, walaupun pinter ibadah, ahli ibadah, tapi kalau dikritik dia nggak mau, malah justru itulah yang disebut hati yang keras. Hatinya tertutup dari hidayah. Maka kalau menerima kritik, saran, masuk di dalam hati, itu orang-orang yang selalu dituntun oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Penduduk neraka jahanam, orang punya hati, tapi hatinya enggak mau menghayati ayat-ayatnya Gusti Allah. Yang kedua kata Allah, orang yang termasuk penduduk neraka jahanam, walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata bisa melihat, tapi enggak mau melihat tanda-tanda kekuasaannya Gusti. Tanggane tuku tanah, dheweke atine owah. Gane ngebangun dheweke bingung kelabakan, tanggane tuku motor dheweke lambene jontor, tanggane tuku kulkas tuku mas dheweke atine panas. Apal banget sih ibu. Itu punya mata bisa melihat tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Saya mau tanya dulu nih Bu, assalamualaikum. Di dunia ini ada barang yang baik, ada yang buruk. Ibu kalau disuruh milih yang baik apa yang buruk? Yang bagus apa yang jelek? Betul. Lebih senang yang bagus. Lebih senang yang bagus. Kita buktiin. Tetangga jenengan beli motor baru, bagus enggak? Baik enggak? Jenengan senang enggak? Ah tuh, senang barang bagus. Lama-lama nanti ketularan bagusnya. Tetangga jenengan anaknya ranking siji di pesantren, bocah pinter sekolah berprestasi, saya apa enggak? Saya apa enggak? Jenengan seneng enggak? Nah tuh suka barang seneng, suka barang seneng, suka barang yang saya, nanti lama-lama ketularan sayanya. Tetangga jenengan berangkat ngaji, gelangnya banyak, bajunya baru, gelangnya pating kerimping, bagus enggak? Jenengan seneng apa enggak? Lah kok senyumnya mencurigakan ya? Nih. Terkadang kita bisa melihat tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Tetangga beli tanah deke, tane bangun deke, bingung tane tuku motor deke, lambene jontor, tanggane tuku kulkas, tuku mas dewek katine panas. Mangkat ngaji muslimat tang keludik-keludik ke mas sebelah. Yuk, dalam sebelah. Mangkat ngaji gelang selengan tinggal kabeh ya yo ya. Delang sikile ya Allah, anti sikile bedi gelangi ya yu ya. Yang diajak ngomong nyambung dong. Biasalah orang kaya baru mah begitu. Yang belakang udah aja seru. Aku tadi melo kromo. Kesi buat tangannya pengerok gelangan untuk mas asli. Punya mata tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Tangannya tuku tanah deke, watane bau deke bingung, tangannya tuku motor deke lambe jontor, tangannya tuku kulkas tuku mas dewek atine panas, tangannya tuku truk dewek setruk, tangannya tuku parabola deke tuku paramek, tangannya mangkat haji akhirnya dewek mumet mati karena mumet dirujuk di rumah sakit akhirnya mondok. Malah darah. Bukan saya yang ngomong Kiai. Nih ibu-ibu nih di depan nih. Ya Allah, punya mata tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Karena ayatnya Allah ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersurat adalah dalam Al-Quran, yang tersirat ini adalah alam lingkungan sekitar kita. Maka punya mata tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Itu ciri-ciri penduduk neraka jahanam. Yang ketiga, penduduk neraka jahanam, walahum adzanul la yasma'una biha, punya telinga tapi nggak mau mendengarkan ayat-ayatnya Gusti
Denger tapi pura-pura nggak denger. Cara Cilacap nyebutnya budeg. Budeg cara sini apa? Dalam? Kopoken. Kopoken. Betul nih di Palembang ada bahasa kopoken. Siapa orang-orang yang kupingnya kopoken? Sebelah ada hajatan, tapi nggak mau kondangan. Padahal dia di rumah nyantai, nggak ada uzur, tapi nggak mau kondangan. Di kuping kopoken. Tetangga sakit gak mau jenguk, kuping kopoken. Ada pengajian deket gak mau ikut, kuping kopoken. Krungu adzan ora gelem sembayang, kuping kopoken. Makanya toa ampli di masjid kita udah dari sejak dulu ada, Pak. Dari zamannya Sunan Kalijaga saja ada kentong sama beduk. Entah di Palembang ada kentong sama beduk apa enggak. Ada di sini. Kentong sama beduk di masjid kita itu bagian dari seni. Zamannya Nabi nggak ada kentong sama beduk. Kentong beduk itu ciptanya Sunan Kalijogo. Karena dulu ketika Sunan Kalijogo membawa Islam di tanah Jawa khususnya, dalam menarik masyarakat supaya mau masuk Islam, mereka diajak nari dulu, wayangan dulu, sampai-sampai ada tarian lengger. Supaya apa? Menarik orang, supaya mereka kepingin apa sih Islam itu. Udah tahu lengger, tarian lengger, tinggal dilanggarna. Apa itu langgar? Surau. Apa itu surau? Musola. Kan udah pada tahu lengger, tinggal dilanggarna. Bayi pun dilenggeri udah dari sejak kandungan. Apa itu di Jawa dilenggeri? Ketika anak bayi di dalam kandungan sudah dibaca ayat suci Al-Quran, bacain sholawat, sampai lahirnya kuping kanan diadani, kuping kiri dikomati. Maka ini dalam rangka lagi ngelenggeri si jabang bayi. Karena sudah dilenggeri, kantun dilanggarna, kita ajak ke musola, kita ajak ke masjid. Ketika si anak ini udah bisa mikir, makanya bayi kalau udah lahir, tali pusarnya terus diikat di bundel. Nah di bundel inilah persis yang namanya beluluk. What is a beluluk? Beluluk itu adeknya cengkir. Tahu cengkir ente? Cengkir niku adine degan. Degan warna-warna, degan kemeruk, degan kemelangrang. Sona-sona banget degan wareg. Beluluk itu gambarannya tali pusar bayi yang diikat, Pak. Makanya bayi kalau lahir tali pusarnya diikat disebut bodong. Bodong itu artinya masih bodoh. Makanya disebutlah beluluk karena mirip dengan bundelannya beluluk. Kalau udah sekakanya beluluk namanya cengkir. Anak ketika usia 5 tahun ke atas disebut cengkir. Lagi kenceng gue mikir, lagi kepingin apa aja tahu. Makanya kalau sudah cengkir gari dilanggarna. Karena sudah bisa mikir, maka lengger sama langgar disit lengger. Karena bayi di dalam kandungan sudah dibacakan sholawat, dibacakan Al-Quran, itu di Jawa disebut dilenggeri, maka dilanggarna. Maka ketika nanti anak kita sudah paham, di masjid kita ada kentong dan beduk, itu bagian dari seni. Dulu belum ada wireless, belum ada listrik, belum ada toa, belum ada ampli, belum ada mic, apalagi mic station, belum ada, Bu. Diciptakan kentong dan beduk supaya sekali tabuh satu kampung bumi makmur, dengar semua. Itu maksud Sunan Kalijaga. Tapi Anda jangan salah paham. Yang manggil orang sholat bukan kentong beduknya. Yang manggil orang sholat tetap azan dan iqomah. Kentong dan beduk hanya sebagai perantara supaya lagi di pasar pulang dulu, yang lagi di sawah pulang dulu, yang lagi dodo sawit pada balik disit, mandinya saja lama, jalannya saja proses. Ditabuh kentong dan beduk ada maksudnya. Tong 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 tong. Maksudnya para sederek, suraunya masih kotong, 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 kotong.
masjidnya masih kosong. Jenengan diaturi supaya persiapan dulu biar nggak kaget. Belum masuk waktu sholat tapi persiapan dulu. Kalau kentongnya ditabuh, tinggal beduknya ikut ditabuh mak. Deng, 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 deng. Maksudnya para sederek masjidnya masih sedang masjidnya masih sedang. Ayo pada ke masjid dulu persiapan. Kentong beduknya didabuh, tinggal azan sudah masuk waktu sholat. Nah ini baru manggil orang sholat betulan. Dipanggil masih belum pada datang, ditinggal puji-pujian. Cuma sekarang tadi kota tadi desa sama masjidnya mewah, maghrib masih petengan. Barang anak singagan bocah cilik belum sunatan. Kasihan bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia juga kaget bisa suaranya mirip begitu. Bareng untuk bocah cilik singadan wayah subuh singadan bakakung suaranya ampeg giginya tinggal 2 adan sambil nelangsa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih becik ketimbang turu blas langkah sing tangi. Bareng gelem sing tangi malah sing tangi barang. Barang ayame. Aja salah paham. Shallu ala Nabi Muhammad. Dengar azan gak mau sembayang, kuping kopoken. Penduduk neraka jahanam punya hati tapi nggak ngerasa, punya mata bisa melihat tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Bahkan ternyata penduduk neraka jahanam punya telinga mampu mendengar tapi nggak mau mendengarkan ayat-ayatnya Gusti Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'ami balhum adhal. Itulah orang-orang yang derajatnya seperti hewan ternak, bahkan lebih asor derajatnya ketimbang hewan ternak. Na'udzubillahi min. Maka kita oleh muslimat bumi makmur diajak ngaji ngatur jiwan dan hati yang bagus-bagus dilakoni, sing ala-ala dilereni beneng esuk pikantuk rahmati ilahi amin Allahumma. Baru aja nengok sekali, nengok bae mah udah berulang kali. Ini baru sekali Ibu Fatayat nih yang di depan dewek nih. Saya nengok jam karena ini dikasih waktu karena tadi bagi-bagi waktunya Ibu Bapak. Hanya di sini saja saya masih sampai hari Rabu di Palembang dan di Lampung. Jadi ngapunten sangat kita dibagi-bagi waktunya. Hapunten Pak Wakil Bupati. Saya datang pengajian tadi persis mulai jam setengah 10. Ini sudah jam 11 lebih seperempat. Mohon maaf, memang kurang Bu, saya juga masih kurang. Khawatirnya kalau ngajinya cuma sebentar amplopnya dipotong kan repot. Bercanda Ibu, maaf ya suka bercanda. Gak masalah amplopnya, gak masalah bisarohnya, tapi masalah pergantian waktunya. Karena memang masih dibagi-bagi waktu, jadi mohon maaf Bapak Ibu. Saya mohon kerjasamanya dibantu lagi untuk acara selanjutnya. Masih di Lampung, pindah ke Lampung betul ya. Nah, di Masuji apa ya? Lupa malah. Bablasan, ya wis lah bablasan ngana menggoyah. Jadi ini bablasan waktunya. Jadi mohon dibantu. Jadi pangapunten sangat. Ini sudah sekitar hampir 2 jam kurang seperempat kita ngaji. Jangan hanya sekedar bentar. Ini kerasa-kresek mau pada kemana nih? Pengumuman dari akhirat. Siapa orang yang berangkat ngaji belum dipimpin doa gugup balik, maka bapak ke bojo maning.
Yang kepanasan betul Ibu, hanya saya minta 3 menit saja. 3 menit kita akan hikmat mengaminkan doa yang nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Sudah banyak guyonan kita tadi, maka kita tutup dengan kita hikmat mengaminkan doa. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Oki. Alhamdulillah berkenan hadir secara langsung. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan bagi kami. Panjenengan kersa hadir di sini. Dan nanti juga entah ada 1 atau 2 patah kata, nanti ada sambutan dari Pak Wakil Bupati untuk menyambut Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Mesuji Raya. Jadi mohon jangan pulang dulu karena masih ada acara selanjutnya, sambutan dari Wakil Bupati dan ada beberapa pengumuman dari panitia dan tentunya pimpinan doa dari Pak Kiai. Yang kedua saya mengucapkan banyak terima kasih Forkom Pincem Kecamatan Mesuji Raya, Pak Camat, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili dan seluruh MBC Nahdlatul Ulama dan para tamu undangan, Ibu Bapak Dewan dan seluruh kepala desa yang hadir dari Kecamatan Mesuji Raya dan khususnya keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Mesuji Raya. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita muslimatnya. Dan mudah-mudahan pengajian hari ini tidak hanya sekedar ingin melihat mumpuni, tapi mari ngaji kita jadi orang yang beruntung. Kita semua dirawat dan ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan zuriat yang salih dan salihah, keluarga yang ahlul ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan dan mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad.